Kalian yang nonton, Oten yang nonton atau penghujat Nabi Muhammad yang nonton, ini akun saya, Arom01, akun yang kedua. Akun Arom yang pertama, yang paling pertama itu akun saya sering live. Kalau kalian ada ingin diskusi tentang Nabi Muhammad, bisa langsung naik ke saya, khusus buat penghujat. Silakan hadapi saya ambil tantangan kalian. Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Beliau ingin membela Rasulullah, ini ingin menunjukkan bahwa beliau sangat kagum dengan perihal tentang Rasulullah ya. Namun fakta yang harus teman-teman sekalian ketahuikan, bahwa tantangan ini langsung disambut oleh seorang murtadin. Siapa yang gak kenal dengan Joseph Albert, yang dibangga-banggakan di dalam kekristenan karena dianggap sebagai murtadin. Mau lebih Allah daripada Allah, mau lebih Muhammad daripada ini. Saya dari tadi nggak bisa ngadepin kamu karena kamu pakai otak, sedangkan otak kamu juga kapasitasnya berapa? Nih berarti saya nggak bisa menghadapi kamu karena kamu pakai logika. Jadi kita berpikir pakai apa? Bulu hidung. Menentukan kebenaran bukan pakai logika, jadi pakai apa? Gigi depan. Kebenaran itu ditentukan karena bagaimana otak itu memvalidasi ini benar gitu. Nah itu si Yosep yang nantang Pak Arom ya teman-teman. Udah lihat tadi di chat WA yang saya tampilkan. Nah itu chat WA memang kurang ajar emang, karena dia memang pengen menghujat Rasulullah di depan mu'alaf, yang apalagi mantan pendeta teman-teman. Pendeta muda Arom, mu'alaf, oh ini kan booming, gempar dan viral. Nah dia coba nih untuk katakan, saya mantan santri dan saya murtad. Harusnya orang, wah santri aja bisa murtad, pasti pendalaman Al-Qur'annya, pendalaman ya itulah teman-teman, cuplikan video perbedaan antara murtadin dengan mu'alaf. Kalau mu'alaf sudah pasti karena kritis mendalami Kristen, maka dia tahu Kristen salah, dia harus mencari agama di luar Kristen yang benar. Nah kalau murtadin seperti pembuktian video itu, bahwa ya itulah kualitas murtadin, karena memang sama sekali tidak tahu Islam. Dan di video tadi terbukti dia mengatakan dirinya mantan santri, tapi ternyata nyamar. Karena masa kurikulum santri dia nggak tahu. Tetap teman-teman, apa yang dikatakan oleh Allah tidak pernah melenceng. Walan tarada angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahu. Yahudi dan Nasrani, para penyembah manusia itu seperti Nasrani, itu tidak akan pernah ridho sebelum engkau mengikuti agamanya. Termasuk para murtadin yang sudah masuk ideologi mereka, maka termasuk mereka juga sebagai golongan yang disebutkan oleh Allah yang tidak akan pernah ridho terhadap manusia yang kembali kepada jalan Allah. Maka apa bedanya mereka dengan iblis itu teman-teman? Oke, di sini kita bisa melihat di belakang nih si Ustadz Joseph. Emang kurang ajar murtadin ini satu ya. Dia kasih nama dia Ustadz Joseph. Nah dia mend-DM mantan pendeta Arom, pendeta muda. Mari kita lihat apa isi DM-nya. Perhatikan. Ini Pak Arom ya. Malam mantan pendeta ya. Bisa diskusi via live. Sekarang logika aja teman-teman. Orang yang muslim aja ya, yang awam, arti yang awam di sini yang tidak bukan mengkritisi, yang tidak punya keluangan waktu mendalami agama Islam seutuhnya. Itu aja masih banyak keawaman yang harus dia pelajari dari Islam tersebut. Artinya apalagi seorang pendeta seperti Pak Arom ya. Nah, dari mana kalau kita melihat, kalau daripada Joseph itu, kalian kenal ya, Joseph ini seorang murtadin. Ketika kalian kenal dia, kalian pasti tahu perangai dan sifat dia. Di mana perangai dia yang selama ini kita lihat teman-teman sekalian. Dia mengaku diri sebagai murtadin, dia pakai kumis-kumis palsu itu dengan ala-ala Arab untuk menghinakan Rasulullah. Cuman mungkin ya Pak Arom oke lah karena dia ingin membela Rasulullah. Cuman di sini ada plus minusnya teman-teman. Mungkin ada yang menilai gini, nggak apa-apa bang, kita mau melihat Pak Arom itu menjelaskan Nabi Muhammad agar kita tahu secinta apa dia terhadap Nabi Muhammad. Benar,
Saya dukung dan menurut saya itu bagus. Cuman ada plus minusnya teman-teman. Plus minusnya tahu nggak apa? Pertama yang plusnya dulu ya. Plusnya mungkin Pak Arom begitu banyak hal yang dia belum tahu tentang Nabi Muhammad SAW yang menjadi framing daripada oten-oten. Ya, ketika nanti di framing, takutnya tanpa bertanya, ini yang saya takut. Maksudnya tahu nggak apa kalian? Gini, dia orang kan baru pertama masuk Islam tuh. Banyak orang yang hatinya itu masih ragu, teman-teman. Arti masih ragu tuh gini. Aku sudah memilih Islam, sedangkan Kristen aku pilih dari lahir. Jadi wangi-wangi Kristen itu masih ada, masih tercium. Apalagi nanti dengan doktrin mau tinggalin Yesus, padahal dia udah menjamin keselamatan untuk mengikuti Nabi yang seperti ini, begini, begono dan semuanya. Ini hal yang kita takutkan. Nanti di framing dengan apapun itu. Alhamdulillah imannya tidak goyah. Dan datang mungkin ke ustaz-ustaz kita, boleh ke saya ataupun ke siapapun untuk menanyakan tentang Rasulullah. Tentang apapun yang mereka hinakan. Cuma nauzubillahnya ya, dipendam menjadi renungan. Ini yang kita takut. Ketika dipendam jadi renungan tanpa dipertanyakan, iya ya, Yesus begitu baik, Rasulullah seperti ini. Apalagi nanti dengan hadis-hadis yang dibawakan seperti ini. Nah, ada yang tahu masalah ini? Sunan Abu Daud 3787. Ini yang kita takutkan ketika dikatakan. Setelah menceritakan, langsung aja ke ceritanya. Orang murtad dari sisi Islam, lalu sampailah berita itu kepada Ibnu Abbas tentang Ali bin Abi Thalib yang membakar orang murtad. Nah, sampai berita tersebut kepada Rasulullah. Ia berkata, sesungguhnya aku tidak akan pernah membakar mereka dengan api. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Dan aku memerangi berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah pernah bersabda untuk memerangi orang murtad kan? Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Selesai ya? Maka sampailah berita ini kepada Ali alaihi salam. Ia berkata Ibnu Abbas benar. Nah, ini yang kita takut. Misalnya kan gempar-gempor ajaran Kristen itu sebagaimana kita ketahui bersama teman-teman. Kan ajaran mereka itu dilandaskan di atas kosah kasih ya. Tapi namun kenyataannya itu nol. Kan gitu. Cuman untuk seseorang yang masih lemah iman seperti ini ya kita bilang. Mungkin kuat imannya karena mendapati kesalahan di dalam agamanya yang dulu. Cuman kan ada status standar pikir yang harus kita pikirkan. Belum tentu yang ini salah maka langsung yang ini benar. Nah, ini kita takut ketika ada ranah pikiran yang seperti ini. Apa ranah pikiran misalnya? Kalau Buddha salah belum tentu Hindu benar, bisa jadi Islam benar. Pernah berpikir seperti itu? Ya. Nah, jangan nanti Kristen salah, Islam juga salah. Akhirnya apa? Pindah ke sesuatu yang di luar semuanya. Nah, ini wujud kekhawatiran saya saja, parnonya saya saja ya. Alhamdulillahnya dipertanyakan. Yang saya takut juga dipertanyakan kepada Islam yang awam. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, Islam itu da'syi fil makan. Apa itu da'syi fil makan? Menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Coba saya tanya penilaian teman-teman. Untuk ilmu agama, tauhid, tasawuf, balaghah, badi', ma'ani, fikih dan semua. Apakah rujukannya adalah apologet? Bukan. Siapa rujukannya? Harus ustadz. Benar gak? Ya. Karena apologet itu pembenteng agama dan menjawab seadanya udah cukup untuk membentengi. Tapi rujukannya harus ustadz kalau soal agama. Jangan sampai seperti Kristen. Seperti Kristen, rujukan mereka adalah edis. Walau pendeta udah S2, S3, S4 seperti Pak Deki Ngadas, ya udah bilang edis itu penyesat terbesar di muka bumi ini. MYM dan semuanya. Tapi karena terlanjur fans sama apologet yang namanya edis, soal kekristenan edis mensampahkan Tritunggal, tetap edisnya didengar. Tetap edisnya didukung, pendetanya yang dihujat dan ditinggalkan. Nah, kita berbeda teman-teman. Misalnya saya bangun contoh. Andaikan Bang Zuma yang kita puja-puja mengatakan Allah itu dua, pastinya kita akan tinggalkan Bang Zuma. Karena bagi Muslim, Allah harga mati. Benar gak? Benar. Tapi bagi mereka enggak. Yang menghujat Islam itu harga mati. Soal Tuhan mereka diinjak oleh dia, enggak apa-apa. Yang penting hujat Islam. Kita berbeda. Kalau soal kristologi,
soal perbandingan agama, kita rujukannya apologet, Bang Zuma, teman-teman, Kodondi dan semuanya. Tapi dalam merujukan terhadap Islam itu tetap ustadz. Karena banyak standar ilmu yang dipelajari. Dan Islam itu bukan sola scriptura. Tahu nggak? Bukan sola scriptura seperti apa? Di ajaran mereka ada yang namanya sola scriptura. Kamu baca, kamu pahami, Roh Kudus mengurapi, kamu paham. Kita nggak bisa. Kita ilmu sanad, teman-teman. Ilmu sanad yang mutawatir. Al-Quran itu dipercayakan kepada Rasulullah. Benar nggak? Benar. Al-Quran itu dipercayakan kepada Rasulullah. Maka penjelasan Al-Quran yang paling layak diterima adalah penjelasan Rasulullah di luar siapapun. Karena Al-Quran untuk Rasulullah dan untuk kita. Siapa penghulu Al-Quran? Ya Rasulullah. Wajib menjelaskan sesuai apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Nah sekarang untuk menjelaskan informasi Rasulullah tentang Al-Quran, ini butuh namanya persinambungan lidah ataupun tawatir. Kita dari siapa pahamnya, si itu dari siapa pahamnya, si itu dari siapa pahamnya, sampai ke lisan Rasulullah. Tidak bisa sola scriptura. Nah ini yang kita takut. Karena saya selaku ustadz juga, maaf ya yang mendengarkan video saya mungkin dari pihak apologet, saya minta maaf sebesar-besarnya. Bukan saya tidak menghormati, saya sangat menghormati antum, luar biasa antum para mujahid. Dalam dunia lintas agama, saya juga memperhatikan, bukan berarti saya benar, bukan. Saya melihat ada beberapa penjelasan hadis yang agak keliru menurut saya, karena daripada taksisnya berseberangan. Oke lah. Oke. Terus ketika menjelaskan Al-Quran ada beberapa gramatikal yang berselewengan yang kemudian dijelaskan secara seenaknya. Nah itu saya sangat miris dengan hal tersebut ya. Cuman bukan berarti saya benar, kan gitu. Cuman saya sangat miris kayak lebih baik kalau lawan oten itu, kita enggak tahu pasal Al-Quran ataupun pasal hadis. Nggak bisa menjelaskan tentang sesuatu yang mungkin sulit. Misalnya seperti hadis yang tadi saya bawakan. Sulit nggak? Sulit memahaminya teman-teman. Bentar lagi saya bahaskan. Sulit memahaminya karena kita enggak tahu asbabul wurudnya. Nah, jadi enggak boleh diterka hadis ini. Kita harus tahu konteks, kita harus tahu bagaimana keadaan daripada hadis tersebut. Yang itu rujukannya ustadz, bukan apologet. Nah, kalau enggak bisa menjelaskan, lebih baik seperti biasa, tahu nggak? Biasanya apologet itu kalau ditanyakan langsung mirroring. Ditanyakan, ini kayak gini hadismu, kita langsung bilang, lah di kitabmu seperti ini, lebih bagus. Karena kita janganlah lancang. Karena kata Rasulullah ya, Man qala al-Qur'anu bi ra'yihi, siapapun yang berkata Al-Qur'an di atas pemikiran dia tanpa merujuk kepada Rasulullah, famaq'aduhu, bangun tempat tidurnya dalam neraka. Karena ini sebenarnya hadis untuk membatasi kita tidak sembarangan. Nah, jadi untuk apologet, ada pertanyaan, jangan ragu untuk bilang, mohon maaf saya belum bisa jawab. Jangan ragu, jangan pernah ragu dan jangan pernah merasa malu. Kalau memang antum tidak pernah tahu, kalau tahu ternyata pernah saya dengar dari Ustadz Abu Somad, dari Ustadz Ahdi, atau dari Ustadz Wafi, ataupun dari beberapa ustadz tentang hadis ini, jawab, enggak apa-apa. Tapi kalau dijawab sembarangan, jujur ya, saya datang ke dunia apologet ini karena Al-Quran dan Rasulullah difitnah. Saya naik gitu di Rum Ica Nenggolan. Ketika saya naik, di situ saya lihat, wah, Rasulullah dihina dan difitnah, Al-Quran diartikan sembarangan. Nah, kalau kita juga dari kalangan apologet berlaku demikian, nah ini kan, jadi ngapain saya di apologet kan gitu. Nah jadi ibaratnya soal Al-Quran dan hadis, kalau ada yang tidak bisa, jangan ragu untuk jawab nggak bisa, dan jangan ragu kalau memang untuk nampak terpandang di depan netizen, serang balik aja langsung aja serang balik, nggak usah dijawab, lebih baik. Ya nggak teman-teman? Oke, kita kembali ke laptop. Nah misalnya Pak Arom disuguhkan dengan hadis seperti ini, dibuatlah perbandingan. Apa dibuat perbandingan? Yesus datang dengan ajaran kasih, ini datang apa-apa dibunuh. Rasulullah sendiri yang berkata, apabila orang mengganti agamanya maka bunuhlah. Nah ini kalau awam nggak tahu penjelasannya, apalagi yang Pak Arom rujuk nanti adalah orang yang nggak tahu hadis ini. Itu Pak Arom bla 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 bla, makin pusing. Apa bedanya sama Kristen? Penjelasannya muter-muter, kan itu. Nah ini yang kita takut. Nah coba kita perhatikan dalam hadis ini teman-teman. Dalam hadis ini, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah. Kalian tahu Musailamah al-Kadzab, murtadin setelah Rasulullah meninggal, ya. Ada perang namanya perang Riddah. Sekarang gini, ada hadis itu yang berlaku selamanya. Kalau itu sifatnya mahkum. Ada hadis yang berlaku pada satu waktu. Nah ini salah satunya. Apa? Apabila seorang murtad mengganti agamanya maka bunuhlah. Dalam konteks apa? Orang yang udah masuk Islam, karena di era Rasulullah itu masih intens soal perang. Ya, masih intens perang. Dikit-dikit orang kafir kalau udah nggak setuju sama Islam, mereka nggak ragu untuk mensuarakan perang.
Nah, ini yang kita takutkan dalam hal tersebut. Ketika disuarakan perang, nah ini orang yang udah masuk Islam, bahaya banget kalau dia murtad, teman-teman. Apa bahaya banget kalau dia murtad? Karena dia akan membocorkan seputar informasi perang. Paham maksud saya? Membocorkan informasi perang. Tadinya dia Islam nih. Begitu dia Islam, dia kan otomatis tahu strategi perang Islam. Kalau dia pindah ke murtad, maka apa yang terjadi? Dia akan bocorkan segala strategi perang yang ada di dalam Islam. Dalam penaklukan. Nah ini makanya harus langsung bunuh. Dan hadis ini menjadi hadis yang nasakh setelahnya. Apa nasakh setelahnya? Apabila tidak dalam kondisi perang, maka tidak boleh orang murtad dibunuh. Karena sifat hadis ini, sifatnya itu, muqayyid bizaman. Ya. Ada kaitannya dengan zaman. Oh kalau nanti, next, terjadi perang. Perang Islam melawan apa misalnya. Ya, seputar agama. Kalau seandainya orang murtad yang berada di kubumu, tentaramu ataupun negaramu, dia murtad. Nah ini bunuh. Benar, karena ini memang strategi perang. Apa strategi perang? Orang yang udah bersama-sama kamu, ini orang yang paling tahu rahasia agamamu, yang paling tahu rahasia bagaimana cara kamu akan menyerang. Kalau dia pindah agama, maka lebih baik dibunuh daripada dia membocorkan. Selesai ya. Hadis ini kalau zaman sekarang kan nggak terjadi perang, maka haram membunuh orang murtad. Karena orang murtad itu masuk dalam klasifikasi kafir, ada harbi, ada dhimmi. Kafir dhimmi, sekalipun dia murtadin, masuk kafir. Dan dia berlaku dhimmi. Arti dhimmi apa? Tidak berpotensi menyerang, maka wajib dilindungi sekalipun murtadin. Next, terjadi perang. Ada orang mau murtad. Nah ini sifatnya demikian, bunuhlah. Kenapa? Ya memang kayak gitu. Karena ini paling relevan untuk menjaga segala rahasia dan strategi perang gitu teman-teman. Ya semoga Pak Arom dalam mencintai Rasulullah dapat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan rujukan-rujukan seputar Rasulullah ya. Emang walan tarda angkal Yahud hatta tatabi'a millatahum, itu benar ya? Tidak akan pernah ridho, apalagi seorang murtadin tadinya muslim. Kemudian Islam melihat pendeta besar, mualaf, ya ataupun lagi pendeta muda. Nah, ini dia haus menggonggong, haus menggigit, rabiesnya kambuh. Gimana caranya ini orang yang udah benar, bagaimana caranya untuk disesatkan lagi karena iblis sudah menyelubungi mereka. Nah, sekarang kalau kita melihat daripada Joseph ini tahu nggak kalian teman-teman? Joseph ini orang yang kalau dia buka live, dia selalu menghajar muslim-muslim awam, dan yang lucunya muslim awam masih mau naik. Apa yang dihajar? Seputar Rasulullah, seputar perbandingan madzhab, perbandingan tauhid. Nah, misalnya ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, Qadariyah, paling itu yang dia hajar. Yang lucunya dia soal Islam kritis, masalah Jabariyah, Qadariyah, masalah Wanes Tritunggal dia nggak kritis. Itu yang herannya kita ya. Namun ketika Yosef bertemu ustadz seperti saya, nah ini yang kalian harus nonton sekarang. Ketika dia bertemu ustadz seperti saya dan saya terima tantangan debat, orang dia yang ngajak saya, Ustadz ayo debat. Kalian tahu apa yang terjadi? Dia kewalahan dengan pertanyaan mantik saya. Saya nggak nanya Bible-nya. Saya nanya 3 pertanyaan mantik yang membuat otaknya itu memang meledak, nggak bisa jawab. Dan sampai dia bilang, saya ini capek berdebat sama kamu. Saya nggak tahu mau nanya apa ke kamu. Ya gimana lu mau nanya? Orang yang gua serang otak lu bukan Bible lu. Kalau kita serang otaknya, dia tidak akan pernah mampu bisa menjawab. Pertanyaannya ada 3 pertanyaan yang krusial yang kalian boleh tanyakan kepada Kristen, dan setiap Kristen pasti hancur imannya kalau kalian tanyakan yang ini. Perhatikan. Nah, coba kita lihat di cuplikan video ini, dan debat ini ada di YouTube saya, nanti cari aja. Di sini kita lihat pertanyaan saya yang kalian boleh pakai pertanyaan ini, dan insya Allah nanti saya akan ajarin ke Pak Arob. Pertanyaan ini kalau kita tanyakan nggak ada yang mampu bisa jawabkan. Perhatikan pertanyaannya. Mampu kita bangun antara Yesus, saya dan Anda, sehingga Yesus bisa disembahkan, saya tidak bisa disembahkan, dan Anda tidak bisa disembahkan. Silakan produser ditanggapi. Bayangkan sebuah logika sederhana namun kontroversial. Jika Yesus bisa disembah karena ada tulisan yang menuliskan dia sebagai Tuhan, maka setiap manusia yang kelak dituliskan sebagai Tuhan juga berpotensi untuk disembah. Postulat ini membuka ruang debat yang tajam. Kekuatan teks, apakah tulisan memiliki kuasa untuk menentukan status ilahi seseorang? Psikologi massa, mengapa manusia cenderung mengikuti narasi tertulis tanpa selalu menguji kebenarannya? Spekulasi masa depan, jika sejarah bisa mengangkat satu sosok menjadi Tuhan,
Mungkinkah hal yang sama terjadi pada manusia biasa di kemudian hari? Jelas, Dah, oke. Apa yang mampu jelas pertanyaannya. Jelas teman-teman, mana dia? apa yang mampu kita bangun? Sial, jika yang menuliskan dia setiap manusia untuk disembat yang tajam. Apa yang Orang, apa yang mampu kita bangun antara Yesus Yaudah, tadi pertanyaan tersebut. Kita akan bisa melihat potensi mereka menyembah ya. Potensi mereka menyembah itu tidak jauh dari mereka percaya mentah dengan teks yang datang. Kan gitu. Tanpa meneliti keadaan ataupun membangun satu definisi terhadap tujuan daripada teks. Kan gitu. Saya tanya, landasan awal daripada manusia menuhankan Yesus apa? Pertama ya paling kurang faktor keturunan, ibunya. Kedua, teks yang mereka cerna dan mereka konsumsi, yaitu tulisan yang mengatakan Yesus Tuhan. Sekarang kalau itu terjadi pada manusia lain, sama seperti Yesus, 2000 tahun yang akan datang, manusia itu juga akan jadi Tuhan. Maka timbullah pertanyaan, apakah teks dapat menentukan sesuatu ilahi atau tidak? Berat nggak pertanyaan? Berat. Saya tanya lagi, kenapa cenderung manusia sama seperti kamu, Joseph, hanya orang yang termakan teks tanpa menguji kebenarannya? Kebenaran yang kamu uji, oh dia jawab ya, bahwa kebenaran yang dia uji ada dari sejarah. Sejarah teks juga. Menguji kebenaran kamu tahu dulu definisi benar. Bagaimana rasio disandingkan, contoh ya, api itu panas. Kita tahu benar karena apa? Karena kita tahu dingin. Sehingga kita tahu api panas. Kita sandingkan kata-kata panas kepada api. Dan itu terbukti dalam realita. Nah ini panas. Nggak perlu kasih apa, oh api itu panas, ada tulisan sejarah seperti ini bang. Seperti itu bang, begono bang, begini bang. Nggak perlu. Karena memang itu pembuktian. Pembuktian daripada kebenaran. Pembuktian kebenaran itu postulat. Gitu. Nah, untuk menunjukkan apa? Ada tadi postulasi masa depan. Postulasi masa depan. Kejadian yang sama juga akan menimpa orang di masa depan. Bahwa orang di masa depan bisa tertipu sejarah. Saya bangun analogi dan contoh untuk teman-teman ya. Analogi dan contoh. Coba sekarang kalian bikin dinosaurus. Dari besi. Nah, yang kerja di bagian rakit besi, apa itu namanya, stainless ya, bikin dinosaurus atau lembu atau kucing dengan bentuk ya, dengan bentuk tulang belulang, bikin dah tulang belulang kucing tapi dari besi, bikin terus tanam, jangan dari besi ya, kalau besi bakal berkarat dan hancur, buat dari baja biar nggak hancur, tanam. Ini pertanyaan saya, kalau 2000 tahun yang akan datang ini ditemukan, apa yang terjadi teman-teman? Paham maksud saya? Kalian buat kucing yang besar pakai besi, kalian tanam di tanah. Kalau orang 2000 tahun yang akan datang menemukan ini, mereka akan mengatakan peradaban kita luar biasa. Kenapa? Sudah ada kucing yang tulang belulangnya semua adalah besi. Artinya, kejadian hari ini dapat menipu orang di masa depan. Karena apa? Hanya bukti temuan dan terkaan. Apa beda dengan teks yang diterka tadi? Diterka layaknya tuh Tuhan. Paham maksud saya? Kalian bikin kucing besi berulang, tulang belulang besi, kalian tanam. 2000 tahun yang akan datang orang temukan mengatakan peradaban kita ini luar biasa. Ketika di carbon date, ini luar biasa. Ini 2000 tahun yang lalu ini. Di tahun 2026 ini. Mereka sudah jago banget. Bahkan setiap kucing saja, ini sepertinya kucingnya siap kecelakaan, tulangnya remuk, mereka gantikan dengan tulang dari besi dan ini mampu menampung organ kucing. Ya, itu presentasinya orang 2000 tahun yang akan datang. Karena apa? Tertipu. Apa yang ingin kita tipu? Makanya validasi kebenaran itu bukan pembuktian tulisan apa yang menuliskan dan keilmiahan apa yang mengatakan itu ilmiah. Tapi bagaimana sesuatu itu bisa dibuktikan, oh ini benar dan ini salah. Itu. Ini benar dan ini salah ya. Seperti tadi membuktikan api itu panas karena kamu tahu dingin. Maksudnya, sesimpel itu. Cuma teman-teman, coba saya tanya kepada kalian. Kalian tahu nggak perbedaan murtadin dengan mu'alaf? Mu'alaf, apalagi dari kependetaan, ini ilmunya luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Dia memang di dalam agamanya dulu emang kritis terhadap agamanya. Memang dia mencari sampai akar. Contoh, kodonditan. Dia mencari perbedaan daripada setiap kitab. Kenapa setiap kitab itu dituliskan berbeda? Dari tahun ini berbeda, tahun itu berbeda. Artinya apa? Memang expert di kekristenan sehingga dia tahu salahnya Kristen di mana. Pak Arom, ya, beliau juga STT katanya ya. Terus dia jadi pendeta. Bukan hanya sekedar pendeta pengen
pengen perpuluhan, enggak, karena dia memang meneliti. Buktinya dalam debat dengan saya, dengan debat dengan Bang Zuma, banyak dalil-dalil yang dia bawakan tanpa buka Alkitab. Berarti menunjukkan memang dia benar serius belajar, kan itu. Jadi bukan orang yang sekedar terka doang, tapi memang benar dia belajar dan dia mencari tahu tentang Alkitab tersebut. Mungkin karena cintanya terhadap Tuhannya gitu kan. Makanya akhirnya dia cari tahu. Nah, itu contoh mu'alaf kita, Kodondi, karena memang mempelajari tentang Bible-nya. Nah, sekarang kalau kita balik nih, murtadin. Murtadin, ada nggak yang sekelas ustadz memang benar-benar tahu Islam, memang sedetail itu dia tahu Islam tapi murtad? Itu nggak akan pernah ada. Melainkan kalau dia sudah sedetail itu tentang Islam, melainkan imannya makin kuat dan dia tidak akan pernah keluar dari Islam. Maksudnya bagaimana? Contoh nih, Kodondi nih, ya dia di Kristen. Apakah dia Kristen awam, jarang ke gereja, terus dia kemudian mu'alaf? Karena memang dia nggak dapat pengajaran Kristen. Itu oke, berarti ini ya mu'alaf odong-odong kan gitu. Ustadz Felix Siau ya, memang mempelajari sejarah daripada kekristenan itu. Oke, siapa lagi? Ustadz Kainama. Siapa lagi? Banyak. Yahya Waloni, banyak. Yang itu adalah orang skolar. Arti skolar memang belajar. Pak Danje Mumek juga seorang pendeta. Yang kali ini baru ada siapa? Arom, juga pendeta. Artinya setelah kritis terhadap Kristen, dia temukan Kristen salah. Artinya kesimpulan yang kita bangun, ketika dia kritis terhadap Kristen, siapapun yang kritis terhadap Kristen dan mencari tahu, tidak lain yang dia temukan kesalahan Kristen, bukan Islam ya. Karena saya tidak bisa meragukan sistem nalar ataupun ilmu logika saya, bahwa belum tentu Kristen salah maka Islam benar. Jadi kesimpulan yang harus kita ambil secara logik, paling kurang orang mengkritisi Kristen sedalam-dalamnya tentang Kristen dan sejarahnya, kalau dia percaya isi pikirannya, paling kurang dia akan menemukan kesalahan Kristen. Udah. Soal agama yang benar itu lain lagi, nanti kita bilang. Paling kurang dia menemukan kesalahan Kristen dan dia pasti tahu, pasti ada agama yang benar selain Kristen. Atau semua agama pasti salah. Pasti ada Tuhan yang di luar semua agama. Itu paling kurang, isi pikiran yang logik. Oke. Sekarang kalau kita melihat fenomena murtadin. Nah, fenomena murtadin. Seperti si Yosef ini, seorang murtadin. Ya, seorang murtadin yang menganggap ini memang Islam ini nggak punya jawaban. Begitu banyak Islam yang masuk ke dalam komalnya si Joseph, itu semua dibal-balin. Ya, muslim-muslim awam. Tapi dia memang bunuh diri pada satu waktu. Kenapa teman-teman? Karena yang ditantang saya. Berarti kan bunuh diri. Nggak percaya. Nih buktinya. Sampai dia bilang ketidaksanggupan untuk melawan saya. Kita saksikan cuplikan videonya. Let's go. Nah, lihat. Ketika dia bunuh diri, saya yang ditantang. Dan argumentasinya itu blunder semua teman-teman. Perhatikan ya. Sampai kesel dia sama saya. Saya izin ngerokok ya teman-teman ya. Ini saya dari tadi nggak bisa ngadepin kamu karena kamu pakai otak, sedangkan otak kamu juga kapasitasnya berapa? Hadapin ulama kamu aja saya nggak kuat. Kenapa? Saya nggak bisa menghadapi kamu karena kamu pakai logika. Jadi kita berpikir pakai apa? Bulu hidung. Nah, itulah detik paling gongnya, guys. Dia sampai deklar loh. Nanti kalian cari ya video ini kalau mau nonton. Bang, fullnya mana bang? Nah, cari aja dengan judul yang ini. Murtadin Kristen kalah telak. Logika ketuhanan dipreteli Ustadz Daman ahli filsafat. Nah, iya benar. Karena saya memang mau pelajari filsafat Islam dan filsafat barat dan banyak. Oke, kita lihat cuplikannya teman-teman. Nah, saksikan. Detik-detik Joseph ngamuk. Biar Anda tahu kualitas Joseph ini kayak mana. Ya, murtadin dia, murtadin. Katanya dia sendiri mengaku murtadin. Kalau dia telah mengakui dia murtadin, berarti dia mengakui paling kurang saya telah meneliti sedalam-dalamnya tentang Islam. Tidak lain setelah saya teliti tentang Islam, saya menemukan kesalahan Islam. Kita lihat pembuktiannya. Ketika dia dapati seorang Islam yang menjadi kebanggaan antum bersama, yang memang mengkritisi membelajar Islam sedalam-dalamnya, tidak lain yang ditemukan adalah kekuatan iman dari dalam Islam itu sendiri. Perhatikan videonya, cuplikannya ya. Ini adalah teks dari tadi. Saya yang cuma minta definisi pola pikir sehingga Yesus ini bisa dituhankan. Kalau teks yang kamu bawa, pertanyaan saya itu gini. Apakah tulisan memiliki kuasa untuk menentukan status ilahi seseorang? Catat itu satu. Sepakat ya, buang Quran kamu karena Quran kamu isinya tulisan ya. Pantas saja dari tadi saya tunggu. Dia bilang buang Quranmu karena Quran isinya tulisan. Ya, tulisan Al-Quran bisa dipertanggungjawabkan. Bukan karena narasi orang tentang kebenaran Al-Quran. Bukan, isinya postulat. Contoh, Tuhan itu satu. Bagaimana kita mau bantah?
Kalau Tuhan itu dua kekuatan yang maha kuasa. Maka si A, Tuhan A bisa mengkuasakan kebinasaan Tuhan B. Dan Tuhan B kalau binasa karena Tuhan A, bukan Tuhan. Maka ini namanya paradoks pikir. Maka ini rusak pola pikir. Maka kebenaran Al-Quran karena postulatnya. Selanjutnya, dikatakan lagi bahwa di dalam Islam itu mengajarkan tentang Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya. Ini bisa dibuktikan. Karena setiap makhluk itu rentan membedakan. Ataupun diferensiasi dalam ilmu akal. Apa? Kucing dibedakan dengan lembu. Lembu dibedakan dengan biawak. Biawak dibedakan dengan meja. Tuhan seharusnya dibedakan dengan apapun, bukan disamakan. Ya, kan kita bedakan manusia dengan kucing, kucing dengan buaya, buaya dengan meja, meja dengan lemari, lemari dengan lampu, lampu dengan kamera, kamera dengan laptop, laptop dengan HP. Kita bedakan karena kata-katanya beda. Kita kasih kata Tuhan. Otak logik bagaimana menangkapnya? Paling kurang akan mengatakan, iya ini pasti beda. Tuhan beda dengan semua makhluknya. Itu paling kurang. Dan itu postulat kebenaran Al-Quran. Sekarang kita tanya, postulat kebenaran Kristen. Dari mana? Teks mengatakan manusia jadi Tuhan. Sedangkan kalau manusia jadi Tuhan, menyalahi klasifikasi dan definisi Tuhan. Ketika ini sudah menyalahi definisi Tuhan, maka bukan Tuhan yang mereka tuju, tapi sesuatu yang mereka terka adalah Tuhan. Maksudnya seperti apa, Bang Deman? Maksudnya simpel, teman-teman. Misalnya ya, teman-teman sekalian itu, maksudnya jika teman-teman sekalian itu sedang menuju dan memikirkan satu tujuan tentang sayur kol. Ya. Nah, ketika teman-teman lagi berpikir tentang kol itu apa? Nah, ketika Anda berpikir kol itu apa, maka Anda harus tahu dulu definisinya, bukan pendapat orang tentang dirinya. Ya kan? Karena definisi itu terbangun bukan di atas pendapat orang. Orang bilang nih, kol itu adalah kucing. 10.000 orang menuliskan kol itu adalah kucing. Apakah sudah benar karena 10.000 orang menuliskan? Enggak. Karena postulatnya enggak didapati. Maka pencarian kebenaran itu di atas postulatnya apa. Kol itu apa? Ayo bangun definisi. Sayuran kah? Pakaian kah? Kendaraan kah? Oh, tumbuhan, Bang. Oke, tumbuhan. Kalau tumbuhan dia masuk ke dalam apa? Buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian, sayuran. Oh, sayuran, Bang. Masuk. Baru kita dapati kolnya mau kemana. Kan gitu. Sekarang tentang Tuhan, diterka jadi manusia, jadi kucing, jadi lembu, terserah terkaannya. Tapi bangun dulu definisi Tuhan agar mengkerucut ke arah mana mau kita tuju. Kalau Islam, itu benarnya Al-Quran karena postulat. Nah, sekarang saya tanya, simple, tentang Kristen. Kebenaran Kristen secara postulat di arah mana? Sehingga Tuhan bisa disembahkan dalam wujud manusia. Dan ini yang bikin dia menjadi blunder. Arti postulat itu kesimpulan pikirnya apa? Kan gitu. Suguhan berpikirnya apa? Menu berpikirnya apa? Simple kok yang saya tanyakan. Nah, teman-teman. Dan sesimpel itu pun, ya kalau yang namanya murtadin ya pasti tolol ya. Oke, kita saksikan lagi ya. Kita lihat blundernya Yosef. Mana Qurannya, mana ayat Al-Qurannya nggak ditulisin. Islam yang di sana nggak malu. Si Dalman ngomong, ini dari tulisan-tulisan. Dalam 2 Timotius Rasul Paulus mengatakan sebab tulisan-tulisan ini diilhami. Sebab tulisan-tulisan yang kami punya ini memiliki otoritas. Makanya saya tadi tanya, di mana otoritas Al-Quran? Kesaksian nggak ada, wahyu nggak jelas. Al-Quran baru selesai di tahun 1924, kodifikasi Mesir. Ya nggak? Nabi Muhammad menerima wahyu di goa, tidak ada saksinya. Apakah saksi jadi landasan kebenaran? Kalau ada saksinya di dalam sejarah, kucing adalah Tuhan, disaksikan oleh 70.000 manusia. Apakah kita akan menyembah kucing hanya karena ada saksi? Tidak mungkin. Akan tetapi, validasi kebenaran itu bagaimana manusia menyandangkan chipset yang diberikan oleh Allah, yaitu pola pikir, sehingga menjadi konklusi yang paling efektif, dan itu iya dan benar. Manapun. Sekarang saya tanya Dalman, Muhammad mengenal Tuhan kalau nggak dapat wahyu dari Jibril, gimana cara kenalnya? Kalau nggak dia nyembah Hubal. Dari mana dia bisa tahu perbedaan antara Hubal dengan adanya berhala-berhala di sekeliling Mekah sampai ditinggalin berhala yang paling besar? Dari mana kalau bukan dari Allah sendiri? Ini blunder. Logikanya blunder sekali. Kalau bukan dari tulisan. Nah, tapi pertanyaannya sekali lagi, yang bisa membuktikan Al-Quran itu wahyu Allah selain Muhammad sendiri siapa? Aisyah pun tidak bisa menyaksikan. Kalinya gini, teman-teman. Aku tanya, ada satu tulisan menuliskan kucing adalah Tuhan. Jelas saksinya, jelas tulisannya, jelas dikanonisasi dan semuanya. Kalian mau nyembah kucing nggak? Nggak ada yang mau. Tapi ada satu tulisan, ya, yang tidak jelas saksi dan bagaimanapun, hanya ditemukan lembarannya 6 lembar dan nggak tahu saksinya, tapi mengatakan Tuhan itu maha kuat, Tuhan itu maha kuasa.
Tuhan itu maha segalanya. Dia sebab yang menjadi sebab daripada segala sebab. Dialah yang maha kuasa lagi maha tinggi. Nggak ada saksinya. Benar nggak? Benar. Apakah karena tulisannya? Bukan. Karena otakmu mencerna tulisan dan mengatakan ini benar. Kecuali pas kita baca, oh ini aku harus berpikir jangan pakai otak nih. Maka kucing adalah Tuhan karena lengkap validasinya, saksi dan semuanya. Kenapa? Karena aku mikirnya nggak pakai otak, pakai dengkul ya. Aku suka kali. Yusuf Fei sendiri mengaku kepada saya tidak ada saksinya. Ustadz Wafi pun mengatakan, iya itu hanya mimpi, kita percaya kepada mimpi. Kamu mau berbicara kepada saya tentang logika, sementara yang kamu bicarakan hanya sekedar dari mimpi seseorang yang buta huruf. Kamu percaya nggak dengan Quran kalau Quran itu adalah teks tertulis, tidak mempunyai saksi, tidak mempunyai otoritas? Siapa yang membenarkan? Siapa yang membenarkan? Hanya Allah sendiri. Kalau kamu mengatakan kepada saya itu hanya kalangan orang Yahudi pun menuliskan Yesus bukan Tuhan, sama kan tadi saya sudah bilang. Stop pakai dalil orang Yahudi. Orang Yahudi juga tidak percaya Allah sebagai Tuhan. Muhammad dikatakan Meshugoh. Bukti yang paling ada, saudara kamu di Palestina itu lagi teriak-teriak free Palestine gara-gara Israel. Gimana sih kalian miris sekali ngejilat ludah dan minum darah saudara kalian sendiri. Maka saya peringatkan sekali lagi, kita berbicara diskusi lintas iman dalman. Kita bukan berbicara atas pemikiran kita sendiri. Kalau berbicara dalam formalitas lingkungan akademisi yang menggunakan otak, saya baru ini mengenai iman, nggak bisa pakai otak aja. Mana boleh Islam mengandalkan akal daripada wahyu? Mana dalilnya, saya minta sama kamu? Hah? Mau lebih Allah daripada Allah, mau lebih Muhammad daripada... Ini saya dari tadi nggak bisa ngadepin kamu karena kamu pakai otak, sedangkan otak kamu juga kapasitasnya berapa? Ngadepin ulama kamu aja saya nggak kuat. Kenapa nggak kuatnya? Nih perhatiin. Saya nggak bisa menghadapi kamu karena kamu pakai logika. Jadi kita berpikir pakai apa? Bulu hidung. Menentukan kebenaran bukan pakai logika. Jadi pakai apa? Gigi depan. Kebenaran itu ditentukan karena bagaimana otak itu memvalidasi ini benar. Jadi inilah teman-teman ya, aku ceritain ke kalian bahwa kalau kita beradu ayat dan ayat, maka dia tetap akan punya ayat pembanding. Tapi kalau setiap umat beragama tidak akan pernah menyatu pada kitab suci dong. Tapi mereka bersatu pada otak. Jadi kalau otaknya yang kita serang, saya nggak akan bisa hadapi kamu karena kamu itu pakai otak. Jadi kita akan betul sama ini. Menentukan omongan teman kita benar bukan dari saksi mata. Bukan daripada betapa banyak orang mengatakan omongan teman kita benar. Enggak. Tapi apa? Ketika dia ngomong kita pikirin, oh iya juga ya apa yang dia katakan, ini benar gitu. Jadi selama ini kamu menilai orang ngomong dan memberikan informasi dalam otak kamu itu pakai dengkul, nggak pakai otak. Sekarang ini Tuhan nih yang menciptakan akal. Akal diciptain Tuhan dengan rasional dan sistemasi berpikir. Nah sekarang omongan manusia saja nggak masuk otak kita tolak. Omongan Tuhan kalau nggak masuk otak ya pasti kita tolak lah. Kalau omongan Tuhan saja nggak masuk otak, ngapain dia ciptain otak? Mending seperti kamu berpikir pakai dengkul. Gitu. Saya nggak bisa hadapi kamu karena kamu pakai otak. Suka saya nih. Kenapa emosi? Santai aja coy. Sekarang udah aku bahas ke Islam aja. Dari tadi sama aja. Aku kalau tanya lagi teman-teman. Nanti setelah ini pakai tulisan lagi. Setelah ini pakai tulisan lagi. Sekarang lama kamu mengatakan bahwa Allah itu serupa dengan apa? Dengan betis yang akan nampak. Mulai memucat ya mulai. Gimana, puas teman-teman? Ya memang kayak gitu. Kalau orang Islam memang benar menuntut ilmu Islam, tapi saya nggak pungkiri bahwa teman-teman adalah orang-orang yang cerdas, yang menyaksikan saya juga orang-orang yang pintar. Saya bukan mendahului ilmu-ilmu antum yang luar biasa ya. Tapi ya kayak gitu. Artinya kelas murtadin dia banyak hal yang belum dia tahu, kan gitu. Yang dia mengatakan saya dalam kesaksiannya tuh di gereja, saya semakin saya meneliti Islam, saya nggak bisa teguh. Ajarannya seperti ini, mengajarkan bun-bun, mengajarkan banyak hal. Karena dia nggak mau tahu. Karena di Islam cuma pemahamannya setengah, bukan meneliti. Ya mungkin faktor males ibadah kali, ataupun faktor menikah, ataupun faktor ya banyak dikasih uang, paling gitu. Jadi ketika kita melihat seperti ini ya, ini membuktikan kualitas murtadin. Nggak dalam meneliti agamanya, ada sedikit aja dia tahu. Oh di sini salah. Ajarin bun-bun.
Udah, dia murtad. Atau ada orang mimpi, saya bermimpi ketemu Yesus, saat itu mukanya lusuh, dia memeluk saya. Ya, dari mimpi. Kalau dia meneliti Islam, justru dikatakan dalam Islam, salah satu sifatnya iblis dan tipu daya iblis adalah masuk ke dalam mimpi dan khayalan seseorang untuk menyesatkan manusia. Itu juga salah satu kekuatan iblis. Detik Islam sudah mempelajari ini, dia nggak akan percaya mimpi apapun seputar mengkhianati Tuhan. Menunjukkan murtadin ini belum belajar tentang hal itu. Ya, seperti itu. Kalau mau lanjutannya nonton aja sendiri teman-teman di sini di part 2 ya. Sini ada 2 part kalau nggak salah yang saya buat di sini ya. Nah, antum boleh cari aja perdebatan panjang saya dengan Joseph yang ini. Blunder fatal murtadi dalam debat agama ini dibantai Ustadz ahli mantik. Iyalah, tanpa ampun, hancur-hancuran ya. Ini yang tadi kita tonton ya. Kebetulan booming ya, 45.000 penonton sama 13.000 penonton ya. Kalian harus nonton karena itu ya saya bisa yakini bahwa ilmunya sangat dalam dan luar biasa dan bisa antum contoh bagaimana cara menyerangnya dengan mode filsafat. Nah, ini murtadin yang kedua, katanya santri. Nah, dia santri teman-teman. Dia nggak tahu. Tapi kalau kalian lihat video ini nampak dia bukan santri. Cuman ya kayak gitu ya. Umat Paulus dalam penyamarannya biasa itu. Mengamalkan 1 Korintus 9:20. 1 Korintus 9:20 terjadi dalam video ini. Apa itu Bang 1 Korintus 9:20? Kita buka biar teman-teman tahu. Ajaran 1 Korintus 9 kita tulis ya. Korintus 9:20. Ini ajarannya. Jadi dia lagi pakai ajaran ini. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang di bawah hukum Taurat. Nah, ajaran nyamar ini coba dipakai di depan Bang Daman. Masalahnya kalau dipakai depan Bang Daman nggak mempan. Saya karena santri juga. Ketika saya santri, saya tanya yang paling umum diketahui santri soal pesantren. Dan ini dia entah kemana-mana dia muter. Pertama dia bilang murtadin bekas santri agar keren kayak contoh tadi. Pendeta muda Arom, mu'alaf. Oh, ini kan booming, gempar dan viral. Nah, dia coba nih untuk katakan saya mantan santri dan saya murtad. Harusnya orang wah, santri aja bisa murtad. Pasti pendalaman Al-Qur'annya, pendalaman ilmunya. Oh, ini udah jauh berbeda. Ini pasti udah dalam banget gitu pandangan kita. Tapi setelah bertemu dengan santri, diuji bukan imannya, bukan pengetahuannya. Sistem pondok aja diuji untuk tahu beneran dia orang pondok apa bukan. Tapi begitu dia tidak tahu apa-apa soal pondok. Ini bukti ya. Nonton ya. Nah, yang dipelajari apanya gitu coba. Dia nggak tahu nih. Karena pesantrenku itu pesantren Quran, Bang Daman. Jadi gini, kegiatanku tuh pada waktu itu jam 3 itu kami udah bangun ya. Jam 3 kami udah bangun, udah tahajud, habis itu sholat subuh ya. Habis sholat subuh kami tadarus sampai pagi. Aku dulu sekolahku di Madrasah Tasanawiyah. Madrasah Sanawiyah sampai aku 3 tahun ya. 3 tahun dari SMP ke Madrasah Aliyah. Nah, 3 tahun dari situ aku dapat 3 tahun lah di pondok itu. Nah, itu setiap pagi darus ya. Terus habis itu Expertnya pesantrennya ngajarin apa? Hafalan. Nah, di sini mulai ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kalian mungkin di sini yang nonton santri, kalian pasti tahu maksud pertanyaan saya. Nggak mungkin anak pondok nggak tahu ini. Perhatikan. Ngajarin apa? Hafalan lebih ke juz 30-nya ya, tapi kalau untuk juz yang itu enggak. Sama belajar itu juga, apa namanya? Bang Daman tahu kitab itu enggak sih yang kayak Tijan Durori, Murad Awamil? Pernah dengar? Anggaplah ini sedang mengelabui otak saya. Oh, dia tahu kitab. Ya, pinter banget umat Paulus. Enggak? Yang ini Anaul Awalu Hurufut. Masalah apa itu? Dia nggak tahu nih masalah Aku apa. juga lupa, tapi aku pernah Nggak bisa. Bener nggak? Kalau kita santri pasti tahu. Murad Awamil atau apa yang mau dibawa? Kifayatul Awam. Oh, ini expertnya di bagian tauhid. Sirajut Talibin. Oh, ini expertnya tasawuf, Bang. Fathul Mu'in, ini fikih, Bang. Yang kecil. Fathul Qorib. Oke, fikih nih, Bang. Aqidatul Awam. Oh, ini tauhid, Bang. Ini gitu. Ini nggak tahu dia. Bawa nama kitab tapi dia nggak tahu kitab itu bahasa apa. Katanya ini kurikulum. Ini kualitas murtadin nih.
apa namanya kitab itulah namanya aku masih inget. Bukan Ijan nama, Durori, expertnya. Murad Awami. Jangan itu kitab lu hafal di Google ya nggak teman-teman? Kitab yang dihafal di Google. Terus dia nggak tahu expertnya apa. Kan yang saya tanya itu kitab expertnya apa? Ini bagian apa? Bagian apa dia? Misalnya bagian cara sholat, tentang ilmu hati, tasawuf misalnya, ataupun ilmu ketuhanan, tauhid namanya gitu. Ayo. Tentang apa? Nggak mungkin udah di pesantren nggak tahu Andi tahu. ekspertitis pembelajaran. Kayak contoh ini, saya nih orang awam masuk pesantren. 1 hari saya nggak tahu kitab apa itu. 2 hari, 3 hari, 4 hari saya tahu. Oh ini bagian klasifikasi tata cara sholat dinamakan dengan oh ini fikih. Oh hari ini kita belajar akidah. Oh tentang apa? Tentang ketuhanan. Oh ini tentang tasawuf. Oh ilmu hati. Oh ini tarikh tentang perjalanan para rasul itu. Nah kalau di Islam saat Anda di pesantren itu kitab-kitab ini disebutkan tadi expertnya itu lagi bahas apa gitu. Bayangin dia dalam kesaksian murtadnya dia bilang bahwa dia udah lama di pesantren sampai 4 tahun dan 6 tahun. Masa dia nggak tahu expert kitabnya apa? Kan lucu. Paling kurang dia tahu oh itu kitab fikih bang. Oh itu kitab tasawuf bang. Oh nahu bang. Ini masa itu nggak tahu? Udah bertahun-tahun. Oke lah kita awam pertama masuk pesantren. Wajar kita nggak tahu. Tapi kalau udah bertahun-tahun ya tahu lah. Matan al-awamil, tahrirul akwal. Oh ini masalah nahu bang. Perbandingan kata-kata dalam bahasa Arab. Oke. Atau ini kitab paham lah maksud saya gitu. Expertnya di mana? Nah, terus mampus deh sih. Takut salah ngomong lagi tapi Bukan salah ngomong. Kenapa aja lu nyamar? Ngetes Fajar, buang dulu isi otak bahwa aku ngetes. Enggak. Aku terima apapun itu. Aku lagi mainin. seingat Aku lagi mainin psikologi dia. Dia gitu. Buang dulu pikiran bahwa aku ngetes. Padahal ini psikologi dia yang kuserang. Bahwa di sini dia anjir, dia tahu kalau aku ini sedang menyamar. Ini psikologi. kitab Ijan Durori pada waktu itu tentang apa ya? Tentang kalamullah tuh kitab Nggak ada kitab yang bahas kalamullah. Itu masuk dalam bab tauhid. Sok-sokan nggak ada kitab khusus bahas kalamullah. Nggak ada. Yang ada di dalam tauhid nanti ada bab kalam sama mutakallimun yang di situ membahas tentang kalamullah. Berarti tauhid masuknya. Dia nggak tahu bawanya ke arah kalamullah. Nggak ada kita para ulama khusus bahas kalamullah, nggak ada. Nggak ada materi di Islam membahas kalamullah, tapi di dalam tauhid adanya materi kalamullah gitu. Tapi nggak ada khusus kitab membahas kalamullah, nggak ada. Mampus. jadi ada itu juga. Ada apa namanya? Ada kami belajar tentang apa? Asmaul Husna. Nggak ada pelajaran Asmaul Husna. Nggak ada pelajaran Asmaul Husna. Nggak ada. Saya udah capek di pesantren, udah capek. Ya, kalau pondok tahfidz bahas masalah hafalan, oke. Kalau pondok NU misalnya masalah perbandingan mazhab, ya, ataupun tauhid, ilmu kalam dan semuanya. Nggak ada khusus bahas ini membahas Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, nggak ada. Belajar Asmaul Husna. Ya, menghafal itu juga, menghafal itu. Hafal, oke. Oke, menghafal dari SD, SMP ada menghafal Asmaul Husna. Gini, gimana? Ya apa? Ya Rahman, Ya Rahim, ada. Itu hafalan anak SD. Oke. Masalahnya nggak ada materi di Islam itu yang membahas khusus Asmaul Husna, nggak ada. Tapi Asmaul Husna dibahas dalam metode kajian tafsir gitu. Betul. Itu di bagian apa? Mampus. Kan dari pondok expert pondoknya jelasin apa gitu. Mampus. Karena nggak mungkin dari pondok itu nggak ada expert penjelasan. Ada pondok tafsir, ada pondok Al-Quran. Oh pondok tahfidz cuma menghafal Al-Quran. Nanti ada namanya pondok mustambat, menjelaskan bagaimana ulama itu menyuling dalil. Expertnya di bagian apa gitu? Lebih ke ini, lebih ke Nah teman-teman sekalian harus bangga punya Bang Daman. Kalau nggak ada Bang Daman nggak ada yang tahu ini orang menyamar. Agak sombong dikit ya guys. Tapi makasih dukungan antum ya yang selalu bisa menyimak di channel Bang Daman yang mengedukasi antum hati-hati dengan serigala berbulu domba si tai kucing ini kayak gini model. Ya. Apalagi kayak si Joseph itu bahaya kali guys. lebih ke Al-Qur'annya Bang Daman. Lebih ke Sampai Al-Quran apa itu?
Pokoknya tentang Al-Quran, dan aku juga pernah ikut itu loh, lomba itu Makanya musabaqah. tentang Al-Quran ada tafsirannya, ada gramatikalnya. Pondok aku mengajarkan gramatikal dan tafsiran. Kan gitu. Belajar Ada tajwid juga. Tajwid itu kita dari SD udah diajarin. Kalau kita Itu balai pengajian bukan pondok. Katanya udah bertahun-tahun di pondok. Gimana cerita? memang di Islam dari kecil aja udah di ini, biasanya emak-emak kita tuh pegang sapu lidi tuh. Mbak panjang. Nangis karena apa, nggak bisa baca gitu. Itu udah dari awal. Tajwid di pondok itu bukan apa ya, bagian kecil dari pondok. Misalnya gini, ada satu pondok masalah tahfidz misalnya, tajwid itu cuma kurikulum, bukan expert dari pondok. Nah itu masuk ke kurikulum. Nah expertnya pondok itu yang kamu dulu di situ, expertnya apa gitu. Mampus. Simple. Ya itu yang ku bilang tadi. Anak pondok itu kalau dikasih pertanyaan kayak gini dengan mudah lidahnya menjawab loh. Nggak akan gagu kayak gini. Tajwid. Tajwid balai Iya, pengajian nih. tentang Al-Quran, tajwid, dan belajar kitab Gimana yang pondok disebutkan. khusus bahas tajwid? Itu balai pengajian kalau tajwid. Nggak pondok, nggak mesti harus tidur di situ khusus bahas tajwid. Biasanya itu balai pengajian. Tapi kalau pondok expertnya lebih dari itu. Makanya saya tanya, expertnya apa? Kalau seandainya tajwid, balai pengajian, bukan pondok. Gini Bang Daman, aku kadang karena udah agak-agak lupa ya, jadi aku kadang Nggak, juga agak-agak lupa. salah. Nyamar kau. Nggak Jadi apa-apa, ngomong aja. gini deh, pada intinya gini, kita kan tadi ngobrol santai ya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman masih kurang ragu ya, atau mau dites juga, bahkan atau disuruh Nggak tes. mentartilkan atau suruh mentilawahkan Al-Quran, aku masih bisa sampai sekarang. Nah, Bukan itu. Pendeta aja kalau mau belajar huruf hijaiyah bisa baca Al-Quran kok. Saya tanya kepada teman-teman nih, ada pendeta nih, dia mau menyerang Islam, dia belajar huruf hijaiyah. Ya, walaupun tajwidnya salah, paling kurang dia bisa baca Arab. Kalau dia udah bisa baca Arab, apakah menentukan bahwa dia itu anak pondok? Bukan. Saya bacot, nyamar aja. tetap Gini ya. aku orangnya tuh bukan untuk mengingat kenapa ini, bukan untuk mengingat-ingat yang lama, karena Tuhan Yesus Aku bukan untuk mengingat-ingat yang lama. Bukan, memang nggak punya ingatan. Ingat, kalau kita punya ingatan, misalnya kita punya mantan, ya kita pasti paling kurang masih tahu mukanya kayak mana. Ya, kita punya mantan cewek nih misalnya. Kita paling kurang pasti tahu mukanya gimana, bapaknya siapa. Kalau pernah kenalan sama bapaknya, dia dulu suka pakai baju warna apa, paling kurang ingat lah seputar dia. Masa ini satu pun nggak ingat apapun yang kita tanyakan? sudah bilang gini, hidup yang lama kubur dalam-dalam, dan sekarang hidup yang baru. Berarti alasan dalam penyamaran kebongkar kan sekarang. Makanya hati-hati. Ini kualitas murtadin. Mu'alaf itu beda kualitasnya, bentar lagi ke kualitas mu'alaf teman-teman. Kita hidupi gitu kan. Jadi seperti kan tadi, karena Bro Daman tadi tanya kenapa awal mulanya, ya kan? Ya saya jawab gitu. Tetapi kalau Bro Daman tadi mengatakan saya dulu seorang santri, ya betul. Bahkan saya juga ikut. Kalau Bro Daman tahu ya, di Nahdlatul Ulama itu ada pencak silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Saya ikut di situ. Alah, itu pengetahuan Google aja, udahlah. Teman-teman cari aja kalau mau nonton full ya. Nah, saya di sini cuma pengen kasih nampak kualitas murtadin. Mantan santri murtad di akhir video terungkap identitas aslinya. Itu cari ya. Itu cari. Nah, teman-teman sekalian. Nah, tadi kita lagi bahas Pak Arom, entah kemana-mana kita ya. Tapi nggak apa-apa. Itu sebagai wujud perbandingan. Sekarang coba kalian nonton Kodondi. Ketika ditanyakan soal Kristen oleh orang Kristen, paling kurang pemahaman umum tentang Kristen, ada Kodondi menyamar. Ada gereja yang tidak diketahui oleh Kodondi. Ya, ada sistem-sistem di Kristen yang Kodondi tidak tahu. Enggak. Ustadz Felix misalnya dan yang lain. Ada? Enggak. Pak Pendeta Arom deh yang baru mualaf. Tanyain masalah Kristen. Ada yang dia ini terbatas. Enggak, dia tahu bagaimana sistem gereja, siapa yang main musiknya. Kalau dia ada KKR itu gimana? Dia insya Allah pasti tahu kan. Ini capek, inilah perbedaannya.
murtadin, ngaku mantan santri, ditanya kesantriannya nggak tahu. Masa santri sesimpel itu pertanyaan nggak tahu itu nggak berat loh teman-teman. Mungkin teman-teman yang nonton merasa berat dengan pertanyaan Bagdaman mungkin. Tapi kalau antum santri, pertanyaan saya ini pertanyaan paling simpel banget, setuju teman-teman. Simpel, saya tanya kurikulum pelajaran. Kurikulum pelajaran bukan isi pelajaran. Misalnya saya tanya nih, oh kalau memang kamu mau menyalahkan Allah, apa perbedaan ta'alluq sulhi kadim tanjizi hadis? Ini berat. Belum tentu semua santri yang udah nyantri pun tahu. Oke. Tapi seputar kurikulum nggak mungkin dong nggak tahu, nggak mungkin. Nggak apa-apa lah. Anggaplah itu ajaran 1 Korintus 9:20 lagi sedang diamalkan. Kita back to Pak Arom. Masalah Pak Arom mau debat sama Joseph. Aku agak takut teman-teman ya, negatifnya ntar jadi pertimbangan kedua sama seperti Demian. Demian itu dia kan pernah mualaf. Demian ya. Demian dia pernah mualaf dan akhirnya sekarang dia Kristen lagi, tapi nggak Tritunggal, Oneness. Dulu di masa Zoom cerita daripada Ko Julius ya. Julius menceritakan bahwa Demian ini pernah sangat benci sama Oneness. Benci banget dia sama Oneness. Setelah itu ada teman debatnya, Niken namanya, malah jadi Oneness. Sekarang akhirnya dia ke Islam ketika dia menemukan kesalahan Kristen. Ketika dia di Islam, begitu banyak pertanyaan tentang Islam yang dia tidak bertanya tentang jawaban tersebut ada di mana, bagaimana memahaminya. Penguatan dia terhadap Islam tidak kuat. Akhirnya apa? Pindah lagi ke Kristen. Nah, ini yang saya takutkan. Jadi kalau perdebatan dengan murtadi misalnya kayak Joseph, apa lain? Seharusnya Joseph itu punya pikiran bahwa oh ini mantan pendeta yang baru mualaf. Enggak wajar ku tanyain Islam. Ya. Kecuali ini ustadz yang udah lama menggempar-gemporkan, menghina Kristen lah kita bilang. Nah, tanyain soal Islam, enggak apa-apa. Ini daksya filmakan kalau dia memang baru masuk Islam, dari mana dia tahu tentang Islam? Kalau bukan kamu hanya ingin memfitnah Islam yang dia pasti nggak bisa jawab. Karena aku tahu ide liciknya. Ini ide licik dari Joseph nggak lain daripada ingin menampakkan Islam sesuai pemahaman dia selaku murtadin. Lu mau di Islam kayak gini, lu pendeta lu mau balik. Karena dia akan merasa berjasa nanti teman-teman. Ketika berhasil membuat Pak Arom masuk lagi ke Kristen. Nah ini yang paling bahaya. Tapi dengan kedekatan yang kami bangun ya. Arom dekat sama Akang, dekat dengan saya, dekat dengan Pak Deddy Miswar. Sepertinya insya Allah ya imannya bakal kuat. Kalau ada pertanyaan yang dia tidak bisa jawab, insya Allah dia akan datang dan bertanya kepada saya ataupun kepada teman-teman yang lain. Insya Allah amin. Ya Rabbal Alamin ya. Semoga. Nah, di sini kalian bisa menyaksikan yang saya takutkan seperti Demian. Nah, di sini kami membahas berdua dengan Julius ya dalam satu podcast masalah Demian. Dari awal dia membenci Oneness, setelah mendapati Oneness nggak benar, Tritunggal nggak benar, pindah ke Islam. Sekarang murtad lagi malah jadi Oneness. Dulu benci banget sama Oneness. Kita saksikan. Pernah ketemu Yesus, bahkan pernah sama Yesus itu. Ya udah dimaki-maki sama Demian. Apa yang terkait? Kami waktu itu di Zoom ya, nggak jelas kan, dimarah-marah sini kan, bodoh kali bikin gini kan, maksudnya kita cuma ngobrol santai gitu. Jadi dia bilang, salah gitu, mana bisnis? Masalah Niken ya. Niken itu siapa? Partner debat Demian dulu. Ya, biar kalian tahu. Nah, dulu sama-sama Tritunggal, akhirnya pindah Oneness. Demian nggak setuju. Demian marah-marah sama Niken. Setelah itu, ujung-ujungnya Demian sekarang malah jadi Oneness. Santai gitu. Jadi dia bilang, kami nggak jadi debat, nggak mau lagi, enggak lah, gitu. Mana bisa aku satu tim sama si Niken lagi, dibilang udah beda, gitu kan. Kan kami ngajak debat yuk, gitu kan. Kalau debat yuk. Nggak bisa dibilang, nggak bisa partneran sama si Niken. Niken dimarah-marahin sama Demian, sama si Joker, swasta kan. Udah pindah klub bola. Tiba-tiba sekarang Oh iya, tiba-tiba sekarang Demian. Makanya bilang kayak semua orang bakal paling kurang ya Kristen bakal tersesat di jalan sesat ya itu paling kurang dari Tritunggal pindah Oneness. Udah itu aja. Aku masalahnya gini, malas nyari video lama. Karena kan dulu videonya kan ya itu 3 jam. Terus judulnya ya beda gitu kan. Judulnya kita konsepnya ini nanti di 3 jam berubah kan. Sehingga kita lupa itu video yang dia merepet-repet di mana gitu. Itu kalau dikasih nonton dia lucu kali. Lucu, anjir lu dulu lu marahin orang jadi Oneness. Lu mana sendiri jadi Oneness? Iya, sekarang Demian. Dapat kabar enggak? Kayak penonton pengen dengar info terakhir Demian apa? Ya kan dia termasuk Bekar Malu. Jadi Oneness kan? Deklar kan? Oh, deklar bukan identifikasi. Udah pasti kok. Dan waktu dia murtad kembali lu nanya. Iya, gua nanya. Lu nanya dia jawab apa? Gua masih nggak ngerti Islam apa? Bukan. Dia merasa bahwa Tuhan itu memang satu dan dia percaya itu Yesus.
Tuhan itu memang satu, cuma penjabarannya berbeda. Jadi memang aku lihat memang tauhidnya nggak kuat. Ingat nggak yang waktu aku bilang kan, lo harusnya ke Jawa. Berapa kali aku tawari kan, waktu kita masih bareng. Bahkan dia ditawarin terus jago agak. Teman-teman, itu cuplikannya tentang Demian yang mungkin kalian masih bertanya, Bang Demian sekarang apa kabar Bang? Ya itu kabar Demian. Udah balik lagi ke Oneness sekarang ya. Dia udah iman Oneness teman-teman. Nah itu yang kita takutin. Mu'alaf karena kayak tadi nih mendapati linear pikiran. Kalau Kristen udah salah maka Islam benar. Masuk ke Islam. Dapat lagi framing yang dia nggak punya jawaban. Dapat lagi finahan terhadap Islam yang dia nggak punya jawaban. Maka simpulan kedua, Islam juga salah. Akhirnya pasti ada di luar Kristen dan Islam yang salah. Nah sekarang menjadi wujud pertimbangan. Antara Islam dan Kristen, di antara dua yang salah, mana yang paling terkena di hati aku? Ya ajaran lama, siapa? Kristen, tapi pindah dari Tritunggal jadi Oneness. Nah ini pemikiran yang, hancur teman-teman kalau nggak kita coba kritisi ya. Nah itu yang saya harap dari Pak Pendeta Arom. Kalau mau berdebat seputar mau menjelaskan Islam, ya mohon maaf ya, saya lebih baik menasihati Pak Arom, jangan dulu Pak. Takut, boleh sih, jangan dilarang ya, biar kita tahu. Mana tahu apa yang beliau pelajari selama ini jauh luar biasa daripada apa yang saya ketahui, ada juga, bisa jadi kan. Nah, dari hal tersebut, kita dapat pelajari bahwa, kalau seandainya Pak Arom nanti dapati, ya ini positifnya, dapati kesalahan dalam Islam. Dan dia bertanya, menjadi ilmu yang bagus untuk dia. Tapi jangan salah bertanya, ingat, rujukan Islam itu bukan apologet, tapi ulama. Ustadz Wafi dan segala ustadz lah. Yang penting ustadz. Nah, kalau rujukan kristologi, apologet. Ya. Kodondi aja kalau ditanya soal Islam, jangan ke saya, kata Kodondi. Tanya ke Ustadz Adi atau ke siapapun. Karena ibaratnya Kodondi sadar akan beliau ini apologet, bukan ustadz. Bahkan Kodondi juga menolak dipanggil ustadz, teman-teman. Karena begitu banyak hal yang harus dipelajari. Karena ustadz itu bukan diangkat dan dikata-katai. Ustadz itu menyandang tanggung jawab. Gitu teman-teman. Ya gitu aja ya. Perbandingan antara murtadin dengan mu'alaf. Kesimpulannya apa? Kalau yang namanya murtadin itu pasti belajar Islamnya dikit. Tapi kalau yang namanya mu'alaf itu pelajari Kristen pasti kritis banget sehingga dia memilih Islam. Terbukti tadi. Mantan santri untuk memberikan heboh. Ternyata di pondok tidur. Ternyata di pondok aja dia nggak tahu. Oh berarti kan nyamar. Apalagi kayak Joseph. Dia mengaku murtadin. Oh berarti selama di Islam dia tolol. Otaknya nggak dipakai. Karena dia sendiri yang mengatakan capek berdebat dengan kamu. Karena kamu pakai otak. Berarti ya wajar. Berarti dia bukan makhluk yang pakai otak. Selesai. Makasih banyak teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Selalu bersama Almantiki Reaction. Nah apa ini? Udah ganti ya keluarga apologet. Jangan lupa titipkan komentar dong. Karena komentar antum itu bisa meng-up dakwah saya dan itu menjadi jariah untuk antum. Semoga antum selalu sehat. Semoga antum yang menonton channel saya selalu Allah tunaikan cita-cita, Allah lempangkan segala keadaan, dan insya Allah Allah tunaikan semua hutang-hutangnya dan semua masalah pasti ada jawabannya untuk antum. Saya kiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye teman-teman.